Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama kami di Keluarga Bahagia TV. Kali ini kita akan sharing ataupun berbagi ilmu tentang seputar bagaimana sih mendapatkan anak laki-laki. Bagaimana tipsnya? Mau tahu? Ikuti terus, cek dong. Ya, ini kita terutama untuk pasangan muda-mudi yang baru saja berkeluarga yang ya. Mungkin dia kepingin anak pertamanya itu laki-laki atau mungkin ada yang sudah punya anak dua perempuan gitu kan, pengen anak ketiganya laki-laki. Ini ada 4 tips. Ada gini ya. Ada 4 tips cara untuk meraih anak laki-laki. Jadi ini berdasarkan pengalaman kita ya, karena kan kita anak pertama juga udah laki-laki, dan alhamdulillah anak kedua dikasih Allah perempuan. Ya, tapi untuk kali ini kita mau menggali 4 tips cara mendapatkan anak laki-laki. Oke, yang pertama. Yang pertama itu kita harus punya komunikasi yang baik antara pasangan. Menjalin komunikasi yang baik antara pasangan. Nah, fungsinya apa nih komunikasi yang baik? Nah, kalau misalnya kan kita pengen punya program nih, pengen hamil gitu kan. Nah, dengan komunikasi yang baik kita bisa sharing ini sama suami kita atau istri kita. Aku kepengen anak laki-laki, atau istrinya pengen anak laki-laki juga gitu kan. Jadi kan, nah apa sih biar bisa ngedapetin anak laki-laki kayak gitu. Misalnya kita konsultasi ke dokter ya. Tapi dia di sini di komunikasi yang baik ini dia tetap positive thinking ya kepada pasangan. Jangan kita berprasangka yang macam-macam. Nanti bahkan dia bisa tidak membuahkan hasil kalau misalnya istri stres. Bukan lagi dia mau kepengen anak laki-laki ya, bahkan nggak bisa punya anak. Karena apa? Ketika dia mengandung stres, guguran atau gimana gitu, jadi nggak jadi pembuahannya. Jadi untuk anak laki-laki itu komunikasi pertama itu sangat perlu ya. Aku kepingin ini. Iya nak, sini Hafiz. Ini anak kita, sini. Ini anak laki-laki. Seperti Hafiz, sini nak, sini duduk sini. Nah, ini Hafiz anak pertama kami. Duduk sini. Coba dulu, dadah dulu. Dadah. Iya, dia lagi nonton dah. Belakang lagi nak. Nah, ini Hafiz namanya Hafiz ya, Muhammad Al-Hafiz. Beliau pas mengandung mamanya kami berdoa ya kan, habis itu sepakat laki-laki. Anak pertama anak laki-laki gitu. Dan yang kedua, berdoa. Oh ya, Jadi kan, gini lah kau punya anak laki-laki. Nggak lasak deh kan. Oke, yang kedua, perbanyak berdoa. Jadi yang bukan hanya sekedar apa ya, kita komunikasi ya kan, tapi dia hubungan kita sama Allah, minta sama Allah ya kan. Ya Allah, aku kepingin anak laki-laki ya Allah. Ya Allah, aku tolong ya Allah, banyak. Kok bisa tahajud? Ya kan, tahajud berdoa kepada Allah ya kan. Setelah itu serahkan sama Allah ya kan. Mau diberikan apa? Yang penting kita sudah diberikan perempuan, itulah yang terbaik menurut Allah gitu kan. Tapi kan kita sudah berusaha melakukan caranya ya kan. Tapi kalau dari segi kesehatannya, dari segi apa namanya ya? Dari segi kedokterannya kan ada juga kan. Kalau dia untuk dari awal pembuatannya itu hamil, kita memang harus misalnya istrinya harus dalam kondisi subur, laki-lakinya harus dalam kondisi fit, dan melakukannya harus di masa subur. Iya, dan saya juga pernah mendengar dari dokter Boyke ya, dokter Boyke yang sangat terkenal itu ya kan, katanya kalau bagi laki-laki kepingin anak laki-laki, untuk yang laki-lakinya itu untuk perbanyak makan protein seperti ikan, kemudian daging ya kan, daging-dagingan lah gitu. Kalau perempuannya makan sayur-sayuran ya. Nah, kayak gitu. Untuk buat ibu muda bisa dicoba ya. Dan yang ketiga sayang, jadi membaca surah Yusuf. Membaca surah Yusuf. Jadi orang tuanya ini perbanyak baca surah Yusuf. Atau amalan sebelum mau tidur gitu kan,
baca surah Yusuf gitu kan. Jadi katanya nih kalau membaca surah Yusuf, insya Allah anaknya itu bersih lahirnya, ganteng. Nah, ada juga ketika misalnya mau melahirkan 9 bulan sebelum 8 bulan 9 bulan gitu, ini tips juga ya, udah kita coba ya. Jadi kalau mau anaknya itu bersih gitu, di samping kita baca surah Yusuf, perbanyakkan orang tuanya, bukan mamanya aja, ayahnya juga ya kan, baca amalan-amalan baca surah Yusuf. Jadi makan apa ya, susu kedelai. Saya ingat tuh dulu yang ya, waktu ayang sudah 5 bulan 6 bulan 7 bulan itu kami mengkonsumsi itu, ibunya ini memakan susu kedelai yang ya. Jadi makan susu kedelai, alhamdulillah ketika ngelahir tuh bersih dia, nggak ada kotoran gitu kan, nggak ada lemak-lemak gitu ya kan, karena tengoklah habis itu kan bersih putih ya kan, karena mamanya minum susu kedelai. Kalau bisa susu etawa ya. Etawa lebih bagus ya, susu kambing lebih bagus lagi ya. Sunnah Rasul itu yang susu kambing itu ya kan. Jadi perbanyak aja minum itu. Dan yang keempat, nah ini kalau untuk yang keempat ini dia memperbanyak bersedekah ya. Ketika yang tadi itu sudah kita lakukan ya kan ya, kita banyak sedekah, atau ada sedikit ada rezeki lebih gitu kan, kita niatkan gitu kan, sedekahkan. Sedekah biar bayinya sehat, atau bisa hamil sehat sampai melahirkan kayak gitu. Intinya bayi yang kita kandung itu sehat gitu kan, nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi kan kalau doa itu kita ikhtiarnya itu ikhtiar aja terus sampai usia 4 bulan, karena kan sesuai dengan Allah itu meniupkan ruh pada janin itu di sampai 4 bulan itu ditiupkan mau laki-laki ke janin kita. Tapi sesuai juga ya dengan jadi, keilmuan kedokteran yang ya. Secara ilmu kedokteran, jadi bayi itu bisa di USG dan diprediksi perempuan atau laki-laki itu setelah 18 minggu. 18 minggu itu 126 hari gitu kan. Berarti kan sesuai dengan yang Allah tadi, karena Allah meniupkan ruh itu di usia 4 bulan 120 hari gitu kan. Jadi guys, kawan-kawan, ilmu agama itu ternyata kalau dikaitkan dengan ilmu umum seperti ilmu kedokteran, fisika, kimia, matematika, itu semua ada korelasinya, ada hubungannya gitu. Jadi nggak bertolak belakang gitu kan. Terutama masalah kayak gini nih, yang tentang hamil pengen anak laki-laki atau perempuan, memang di usia sebelum 4 bulan itu kita belum bisa memprediksi itu laki-laki atau perempuan berdasarkan ilmu kedokteran juga. Nah, setelah Allah meniupkan ruh, berdasarkan ilmu kedokterannya baru bisa diprediksi di USG itu baru bisa nampak laki-laki atau perempuan kayak gitu. Jadi kan jangan kendor untuk sampai ke 4 bulan itu, jangan kendor untuk doa, untuk minta sama Allah kalau pengen anak laki-laki. Tapi dipertajam dengan membaca surah Yusuf. Ya, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Yusuf dari 1 sampai 4 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusuf li abihi ya أحد عشر كوكبا
wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca surah Yusuf, kan, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan anak laki, semoga Allah ijabah, Allah kabulkan doa kita, ya kan, untuk mendapatkan anak laki-laki. Dan insya Allah anaknya, janinnya menjadi janin yang kuat, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena kata Allah, ya kan, ada tiga yang menolong kita ketika kita mati. Wawaladan solehah, anak yang termasuk anak yang soleh. Nah, jadi kalau kita 3 atau 4 yang pertama itu ilmu yang bermanfaat, ya kan, sedekahul jariyah, dan anak yang soleh. Jadi anak yang soleh ini termasuk kategori. Jadi kalau kita mempunyai anak laki, maka didik, ya kan, ajari dia ilmu agama. Kalau perlu masukkan ke pesantren supaya lebih kuat agamanya. Dan mudah-mudahan nantinya dia bisa mendoakan ketika orang tuanya meninggal, dia bisa mengazankan, menyolatkan, dan bahkan mendoakan setiap hari. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kami mengundurkan diri, ya kan. Nanti kita buat tips bagaimana cara mendapatkan anak wanita, ya kan, untuk next time. Ini lagi bobo, nampak nih. Nih bagaimana mendapatkan anak wanita. Oke guys, mungkin itu aja dan kami akhiri. Oh ya, sebelum kami tutup, ya kan, kalau ada komen ataupun ada saran boleh di komentar di bawah ini ya saya. Oke. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Dadah.